Hadirin ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, Tuhan yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, dan Ia maha suci dari bentuk dan ukuran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara seluruh perbuatan, di antara seluruh amal soleh, di antara seluruh kewajiban, perbuatan yang paling baik, perbuatan yang paling utama, kewajiban yang paling wajib, amal soleh yang paling soleh adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat, perbuatan apakah yang paling afdal? Rasulullah menjawab, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Sebaik-baik dan seutama-utama perbuatan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Hadits riwayat Al-Bukhari. Hadirin, tanpa iman seluruh amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya iman di dalam hati kita, dan iman itu adalah perbuatan hati, amalul qalbi. Amal qalbi, perbuatan hati yang merupakan perbuatan paling utama di antara seluruh perbuatan hati dan juga seluruh perbuatan yang tampak yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita. Di antara seluruh perbuatan itu yang paling utama adalah iman, karena tanpa iman sholat seseorang tidak akan diterima, zakat tidak akan diterima, puasa tidak akan diterima, haji tidak akan diterima. Seluruh amal soleh jika dilakukan tanpa adanya iman di dalam hati, maka seluruhnya tidak akan ada nilai pahalanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Berbeda dengan segala sesuatu, tidak butuh kepada segala sesuatu. Ia tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada arsy. Ia ada, tetapi keberadaannya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan ataupun belakang. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak menyerupai apapun dan tidak menyerupai siapapun. Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah tidak sama dengan apa yang engkau bayangkan. Kemudian iman kepada Rasul, yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang beliau beritakan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah benar adanya. Apapun yang beliau kabarkan kepada kita, baik itu mengenai apa yang telah terjadi, seperti kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maupun tentang apa yang akan terjadi, seperti siksa kubur, nikmat kubur, seperti juga tanda-tanda hari kiamat, apa yang akan terjadi pada kehidupan akhirat, ada surga, ada neraka, dan lain sebagainya. Itu semuanya, jika yang mengabarkan adalah baginda Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah, maka kita wajib mempercayainya. Hadirin
perbuatan yang paling wajib, perbuatan yang paling utama setelah iman adalah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini adalah perbuatan pertama kali yang akan kita pertanggungjawabkan setelah iman tentunya pada kehidupan akhirat. Kita akan ditanya pertama kali mengenai sholat kita. Sholat ini adalah standar dan barometer amal seseorang. Jika sholat seseorang baik, jika sholat seseorang sempurna berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh syariat, maka biasanya amal kebaikan yang lain juga akan menjadi baik. Seluruh perbuatan yang lain juga akan menjadi baik. Hadirin, sedangkan dosa yang paling besar, dosa yang tidak ada yang lebih besar darinya adalah kekufuran dengan berbagai macamnya. Kekufuran dengan berbagai variannya. Termasuk jenis kufur, termasuk varian kufur adalah syirik kufur atau syirik atau semacamnya. Ini disebut sebagai dosa yang paling besar, karena dosa kufur ini adalah dosa yang membatalkan keimanan, dosa yang memutus keimanan dan keislaman seseorang. Jika seseorang melakukan kufur, maka imannya batal. Jika seseorang melakukan kufur, maka ia menjadi non-muslim, di luar agama Islam. Kemudian dosa yang paling besar setelah kufur adalah membunuh tanpa hak, al-qatlu bighairi haq, membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Hadirin, oleh karena itulah ayat yang menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, atau di dalam ayat yang lain wal fitnatu akbaru minal qatl. Kata al fitnah di dalam ayat ini tidak boleh diartikan dengan makna memfitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu tidak lebih besar dosanya daripada membunuh. Justru tidak ada, bahkan sebaliknya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh kecuali kufur, kecuali syirik, kecuali murtad. Oleh karena itulah banyak sekali para ulama tafsir, di Al-Qurtubi, di At-Tabari, Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, dan juga kitab-kitab tafsir yang lain. Para ulama tafsir menafsirkan kata al-fitnah di dalam ayat ini dengan arti al-kufru atau syirku, kufur atau syirik atau semacamnya. Ini lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa membunuh. Tidak ada, kata para ulama, dosa yang lebih besar daripada membunuh kecuali kufur. Hadirin, oleh karena itulah tidak tepat kalau dikatakan memfitnah atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang lebih kejam daripada pembunuhan, yang lebih berat daripada pembunuhan, yang lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, tidak ada yang lain kecuali kufur. Kufur ini adalah kezaliman yang paling besar, zulmun kabir. Kufur ini adalah kezaliman yang paling besar, karena kufur seseorang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dan kita semuanya, hadirin sekalian, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, ditakdirkan ada oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah merupakan kezaliman yang paling besar, tidak ada kezaliman yang lebih besar darinya, adalah kufur, syirik, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama tafsir mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya kata al fitnah di dalam ayat ini artinya adalah kufur dan syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa membunuh. Hadirin, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya, serta semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.